ini talak ya. Laki-laki menceraikan istrinya, hukum asalnya tentu tidak diperbolehkan ya. Karena wanita adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya wanita adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang laki-laki tidak boleh mempermainkan istrinya. Tapi kalau ada hal-hal tertentu ya sudah ditempuh dengan berbagai macam cara, terjadi pertikaian selalu, kemudian intinya ini adalah solusi terakhir. Kita berbicara tentang solusi terakhir. Ketika seorang lelaki menceraikan istrinya, maka dia harus mengikuti aturan dengan disebut dengan talak sunnah. Ya. Kalau dia ingin ceraikan istrinya, dia tunggu istrinya dalam kondisi suci, kemudian belum dia gauli, ya, baru dia jatuhkan talak satu. Ya. Adapun kalau tidak dalam kondisi demikian, namanya talak bid'ah. Contohnya istrinya dalam kondisi haid, kemudian dia langsung jatuhkan cerai. Atau istrinya sudah dia gauli, kemudian dia jatuhkan cerai. Ya. Ya. Atau dia marah langsung kamu saya talak 3. Ini semua melanggar peraturan dan ini hukumnya haram, berdosa. Ya, untuk aturan ini saja, ya, betapa banyak orang yang tidak tahu aturan ini ketika menjatuhkan cerai, mereka enggak ngerti. Ya. Makanya Allah mengatakan, "Fatalliquhunna li'iddatihinna wattaqullaha rabbakum." Ceraikanlah istri kalian sesuai dengan aturannya, wattaqullaha rabbakum, bertakwalah kepada Rabb kalian, ya, dalam menjalankan perceraian. Setelah kalian ceraikan, la tukhrijuhunna min buyutihinna, janganlah kalian keluarkan istri kalian dari rumah kalian, jangan diusir. Wala yakhrujna, dan para wanita juga tidak boleh kabur dari rumah. Illa ya'tina bi fahishatin mubayyinah, kecuali mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Nah, kalau kita tinjau dari peraturan itu saja sudah banyak yang melanggar. Betapa banyak laki begitu emosi jatuhkan talak sama istrinya sedang haid. Yang namanya wanita sedang haid mungkin emosional tidak bisa dia kontrol sehingga suaminya jengkel langsung dijatuhkan cerai. Ini salah, dia berdosa ya. Atau dia sudah gauli istrinya kemudian ternyata dia gauli pagi hari, malamnya dia ceraikan. Ini juga hukumnya haram, dia berdosa. Atau dia langsung emosi dia ceraikan talak 2, talak 3, dia berdosa ya. Dia berdosa. Nah, kalau dia sudah salah sejak awal melakukan perceraian dengan cara yang salah, sulit mendapatkan solusi ya. Makanya dalam surat At-Talaq Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi. Bahkan dalam perceraian, jika seorang laki bertakwa kepada Allah menjatuhkan cerai, ya, karena kondisi tidak mungkin kan untuk melanjutkan pernikahan. Dia menjatuhkan cerai dalam kondisi bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi. Demikian juga wanita kalau dicerai dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan dikasih solusi. Tetapi kenyataan yang ada, pihak laki tidak bertakwa, wanita juga tidak bertakwa. Betapa banyak wanita kalau dicerai langsung dia kabur dari rumah. Jangankan sudah dicerai, belum dicerai sudah kabur dari rumah ya. Padahal tidak boleh demikian, kabur dari rumah, memindahkan masalah problem rumah tangga ke rumah keluarga yang lain atau ke temannya, sehingga perkara semakin teruk, semakin parah ya. Dan itu semua karena melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Anda ketika menikah bertakwa kepada Allah, maka ketika harus menjatuhkan cerai, maka juga seorang laki harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Karenanya, kalau seorang laki ingin menjatuhkan cerai, ikut sunnah, biasanya tidak jadi cerai. Karena dia harus nunggu waktu ini. Nunggu istrinya bersih dari haid, belum dia gauli, dia jatuhkan talak 1. Biasanya lagi emosi nih, tahu-tahu istrinya haid. Dia nunggu sampai istrinya selesai haid, 7 hari lagi. Begitu sudah sampai 7 hari lagi, dia sudah maafkan. Dan banyak seperti itu. Dia mau cerai enggak, jadi tunggu waktu dulu, belum saatnya. Ya. Atau dia sudah gauli istrinya, wah mau cerai enggak bisa, sudah digauli. Harus nunggu sampai haid lagi, baru bersih lagi, baru dia cerai. Di masa penungguan itu biasanya suami akhirnya tidak jadi menceraikan. Ini maksud saya harus mengikuti sunnah. Adapun kalau seorang menjatuhkan istrinya cerai dalam kondisi hamil, dia tahu istrinya hamil, dia ceraikan, itu enggak apa-apa. Ya, tidak dikatakan talak sunnah, tapi tidak jadi mengapa karena dia tahu istri itu sudah ada anaknya di situ. Dia sudah perhitungan yang panjang ya, tahu konsekuensinya. Beda kalau dia sudah gauli kemudian dia ceraikan, enggak boleh ya. Siapa tahu dia menyesal nanti ternyata ada anak di dalam kandungan istrinya. Ya, kalau tahu dia bermasalah istrinya dan dia mau ceraikan dalam kondisi hamil, enggak ada masalah. Ya, atau wanita sudah menopause ketika dia mau ceraikan, tidak perlu nunggu masalah haid dan tidak haid karena sudah tidak haid lagi. Atau dia menikah dengan wanita yang belum balik, misalnya di bawah umur, kemudian ingin menjatuhkan cerai, maka
Tidak perlu menunggu haid atau tidak haid karena dia memang tidak haid. Tapi ini yang paling penting adalah talak sunnah. Bagaimana seorang bisa melakukan talak sunnah.